bahwa kebohongan ataupun hal buruk yang kita tutupi pasti suatu saat Tuhan akan membongkarnya. Sulistiawati, jangan ganggu rumahku, jangan usik rumahku, atau kalian semua akan menerima akibatnya. Kamera roll, audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan selalu dalam hidup kita. Kembali di channel misteri kesayangan kita, Wingit Misteri. Seperti biasa, saya Umam, host yang akan membawakan cerita misteri yang hampir tidak masuk akal dalam diri kita. Cerita ini saya dapat dari teman lama yang saya temui ketika waktu itu saya berada di pasar. Setelah beliau mengetahui bahwa saya menjadi host di podcast horor, beliau menceritakan pengalaman semasa dia sedang berada di bangku SMA, pengalaman yang tidak pernah terlupakan dalam hidupnya sampai sekarang. Sekitar tahun 2010, ada seorang siswi SMA yang tentu saja nama dan tempat kejadiannya kita samarkan. Jadi sebut saja namanya Sulistiawati atau biasa dipanggil dengan sapaan Tia. Pernah mengalami kejadian horor yang tidak pernah ia lupakan semasa hidupnya. Kejadian waktu itu berkaitan erat dengan penebangan pohon yang ada di lingkungan sekolah, yang pada waktu itu sekolah akan mendirikan bangunan gedung olahraga. Lalu kejadian horor apa sih yang dialami oleh si Tia? Mari langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sulistiawati atau biasa dipanggil dengan sapaan Tia. Dia pada waktu itu masih duduk di bangku kelas 2 SMA dan bersekolah di SMA swasta di daerah Jawa Tengah. Sekolah Tia ini bisa disebut sebagai sekolah favorit karena sekolahan ini terkenal akan prestasi olahraganya. Dalam mengikuti ajang olahraga PON ataupun ajang olahraga lain, sekolahnya Tia ini memang berprestasi di situ. Makanya dari pihak sekolah pun ingin membangun sebuah gedung olahraga untuk mempertahankan prestasi sekolah yang terkenal juara di cabang olahraga dan mencetak atlet-atlet. Seiring berjalannya waktu, untuk pembangunan gedung sekolah, maka diputuskan oleh pihak yayasan sekolah untuk membangun gedung olahraga di dalam sekolah. Pihak sekolahan memanfaatkan ruang hijau terbuka yang bisa disebut juga dengan taman. Jadi situ ada ruang terbuka hijau kosong yang dijadiin taman dan kemudian akan dibangun gedung olahraga di situ. Nah, secara otomatis pohon-pohon di situ juga ikut ditebang untuk mempermudah proses pembangunan gedung olahraga tersebut. Di situ tuh ada satu pohon besar di tengah-tengah, itu rindang yang biasa menaungi taman di situ, itu juga ikut ditebang. Saat proyek dimulai, penebangan pohon ini dilakukan di pagi hari, saat jam pelajaran sekolah. Nah, si Tia ini karena pagi-pagi saat pelajaran sekolah, dan pelajaran pada waktu itu adalah Bu Ratna. Bu Ratna di sini sebagai guru matematika. Si Tia ini bosen nih karena memang pelajaran matematika mungkin kurang disukai. Akhirnya dia memperhatikan aktivitas perapihan taman dan penebangan pohon tersebut. Bagi Tia pada waktu itu lebih menarik memperhatikan prosesi perapihan serta penebangan pohon daripada mengikuti pelajaran Ibu Ratna yang mengajar matematika. Dia terus saja memperhatikan aktivitas penebangan pohon itu. Sembari dia fokus memperhatikan, dia melihat sesosok siswi yang berpakaian rapi berseragam sama seperti dia duduk di dekat situ memperhatikan prosesi penebangan pohon. Karena memang ruang kelas Tia itu bersebelahan dengan taman yang akan dijadikan gedung olahraga tersebut. Jadi Tia dengan mudah bisa melihat dari balik kaca jendela. Pandangan Tia akhirnya terfokus pada siswi yang duduk memperhatikan penebangan pohon itu. Tia melihat dengan jelas siswi itu berkulit kuning, berambut panjang, dan dia sempat berpikir,
kenapa ada siswi di situ pada saat jam pelajaran. Semakin diperhatikan oleh Tia, siswi itu menutup wajahnya, seolah-olah dia menangis. Tia di sini masih berpikir kalau siswi itu mendapat hukuman dari guru dan mungkin dikeluarin dari kelas seperti itu. Semakin lama, semakin Tia perhatikan, siswi itu seperti menangis. Lalu kemudian siswi itu menoleh tepat ke hadapan Tia. Tia dan siswi itu tadi saling bertatapan nih. Akhirnya membuat si Tia ini canggung. Dan Tia sempat mengalihkan pandangannya. Nggak enak juga nih si Tia nih. Akhirnya dia mengalihkan pandangannya. Kemudian dia memandang ke arah siswi tadi yang dalam sekejap siswi tadi menghilang. Tia di sini sempat heran. Dia cari ke sana kemari, tapi kok nggak ada siswi tadi. Cepet banget sih hilangnya. Tapi Tia di sini belum ambil pusing dan nggak terpikiran apa-apa karena memang sebelumnya dia berpikiran bahwa siswa itu mendapat hukuman dari guru dan dikeluarkan dari kelas. Kemudian berlanjut ke jam istirahat. Karena Tia dan kedua temannya ini, sebut saja Novi dan Uci, mereka bertiga membawa bekal makanan dari rumah yang akhirnya mereka tidak perlu makan di kantin. Saat jam istirahat, mereka beristirahat dan memakan bekalnya di dalam kelas. Tia bertanya kepada Novi dan Uci, apakah mereka berdua juga melihat siswi yang tadi pagi berada di luar ruang kelas dan memperhatikan prosesi penebangan pohon tersebut? Di sini Novi juga mengutarakan keterangannya karena dia juga tadi sempat lihat juga prosesi itu. Iya, tadi pagi aku juga lihat proses pembongkaran taman dan penebangan pohon, tapi aku nggak lihat tuh ada siswi di situ. Begitupun dengan Uci, dia juga menerangkan bahwa dia tidak memperhatikan prosesi penebangan pohon itu karena dia fokus memperhatikan Ibu Ratna yang mengajar matematika. Tia di sini bersikukuh karena dia yakin dia melihat ada siswi di situ dengan mata kepalanya sendiri. Akan tetapi dua temannya ini tidak percaya dan malah menganggap Tia ini ngarang-ngarang aja. Nah, saat Tia mencoba meyakinkan kedua temannya ini, tiba-tiba siswi itu muncul di pintu kelas Tia. Saat Tia menatap siswi itu, Tia ingin memberitahukan kepada dua temannya. Saat Tia menoleh dan memberitahukan kepada temannya, itu Nov, itu Ci, siswi yang aku lihat tadi. Sambil dia menunjuk ke arah pintu kelasnya, kedua temannya itu langsung menoleh dan tidak melihat apapun. Begitupun juga dengan Tia. Dia juga tidak melihat apa-apa di situ. Seakan-akan siswi tadi langsung menghilang begitu aja. Apaan sih lo Tia? Ngigau ya? Iya nih Tia, halu aja. Novi dan Uci di sini tidak percaya, lalu mereka menutup pembicaraan dan membahas topik lain. Kemudian akan mendekati bel dimulainya pelajaran dan berakhirnya jam istirahat. Tia tiba-tiba di sini kebelet pipis. Dan dia meminta kepada dua temannya untuk mengantarkan dia ke toilet. Tapi di sini kedua temannya ini menolak. Nov, tolong dong antarin aku ke toilet. Alah, barusan aja aku dari toilet. Kamu telat sih. Coba-coba sana Uci. Ci, tolong dong tak antarin aku ke toilet. Aduh ya, aku masih makan ini, nanggung. Udah lu sendiri aja sana. Mumpung belum masuk. Masih pada rame tuh anak-anak di luar. Akhirnya dengan kesal hati dan rasa ingin kebelet pipis, Tia memutuskan untuk pergi ke toilet sendiri. Memang jarak dari ruangan Tia ke toilet itu lumayan jauh dan melewati lorong sekolah. Setelah sampai di toilet, Tia langsung masuk ke dalam bilik kamar mandi. Di situ dia melakukan panggilan alam. Saat dia sedang melakukan panggilan alam, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya, Sulistiawati. Suara itu sekilas terdengar oleh telinga Tia. Dan direspon oleh Tia dengan jawaban, iya, siapa ya itu? Tapi tidak juga ada jawaban. Setelah selesai melakukan panggilan alam, Tia buru-buru keluar dari kamar mandi. Tapi saat ingin kembali ke kelasnya, tiba-tiba tengkuk Tia, leher belakang sini terasa dingin dan kepalanya terasa sakit. Tia mempercepat langkahnya untuk menuju ke ruangan kelasnya. Semakin lama, semakin dia merasakan kepalanya itu sakit sekali. Tapi dia tetap terus berusaha berjalan melewati lorong-lorong sekolah agar dia sampai ke ruangan kelas. Saat dia berusaha menahan rasa sakit di kepalanya,
tibalah dia di ruangan kelas. Tapi dia melihat di situ tidak ada siapa-siapa. Tidak ada seorang siswi maupun siswa yang ada di ruangan tersebut. Tia heran dan Tia bingung kemana perginya teman-temannya. Karena memang pada waktu itu jam istirahat sudah berakhir dan dimulainya jam pelajaran. Tapi kenapa teman-teman nggak ada di ruangan? Saat Tia melihat ke sekeliling sekolahan, ternyata di situ juga tidak ada siapa-siapa. Tidak ada guru, tidak ada siswa, di situ hanya sunyi dan sepi. Seperti dalam sekejap ditelan oleh bumi. Tia di sini mulai panik. Lalu dia berusaha untuk keluar dari sekolahan itu dan memastikan kemana perginya semua orang. Saat Tia akan keluar dari sekolahan, tiba-tiba saat dia melewati suatu ruangan kelas, dia melihat ada siswi yang tadi dia lihat tadi pagi berdiri di depan pintu situ. Dia di sini kaget. Terus akhirnya mereka berdua saling bertatap muka, tapi yang aneh di sini siswi itu nggak terlihat seperti tadi pagi. Siswi itu terlihat menyeramkan dengan baju yang lusuh, rambut yang panjang tidak terawat, dan muka yang sangat pucat. Melihat seperti itu, seketika Tia ingin melarikan diri. Saat Tia ingin melarikan diri, tiba-tiba dengan cepat siswi itu mencekik leher Tia. Sambil dia berkata, "Jangan ganggu rumahku, jangan usik rumahku, atau kalian semua akan menerima akibatnya." Di sini Tia hanya pasrah, tidak bisa melawan. Dia hanya mengucapkan doa-doa yang dia bisa dan dia hafal. Sampai akhirnya perlahan-lahan Tia sadar dengan backsound yang rame dan terdengar juga suara teman-temannya. "Ya Allah Tia, bangun, istighfar Tia, istighfar." Ucap Novi dan Uci teman-temannya yang sudah berada di situ, serta di situ ada juga ibu wali kelasnya Tia. Saat Tia sadar ternyata dia berada di ruangan UKS. Tia lalu diberi segelas teh hangat oleh ibu wali kelas. Lalu dia dengan mulai sadar, dia mendengar suara dari teman-temannya yang mengatakan bahwa Tia kesurupan. Tapi di sini Tia hanya terdiam. Dia masih heran dan kepikiran kejadian yang baru saja dia alami. "Tia, tadi kamu kenapa? Kamu pingsan, tapi kok kayak orang kesurupan. Kamu ngigau, rumahku, rumahku." Gitu terus. "Emang ada apa sih, Tia?" Uci pun sambil terheran menanyakan hal itu. Di sini Tia hanya menggeleng-gelengkan kepala, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tia hanya menceritakan, "Aku nggak tahu. Waktu aku keluar dari kamar mandi, tengkukku terasa dingin, kepalaku terasa sakit, dan kemudian semuanya berubah menjadi gelap." Tia hanya menjawab sesingkat itu agar tidak ada timbul pertanyaan-pertanyaan lainnya dari temannya atau dari ibu wali kelas. Oleh karena kejadian itu, Tia pun diizinkan untuk pulang lebih awal agar dia bisa beristirahat di rumah dan memulihkan kondisi keadaannya. Di keesokan harinya, Tia mulai berangkat seperti biasanya ke sekolahan. Tapi di pagi itu, dia langsung dihampiri oleh kedua temannya, Novi dan Uci, serta teman-teman yang lainnya. Tia, kamu tahu nggak? Kemarin, pas waktu kamu pulang lebih awal, kamu tahu nggak? Seluruh sekolahan di sini mereka kesurupan massal." Hah? Tia pun kaget mendengar keterangan yang diungkapkan oleh teman-temannya tersebut. Menurut teman-teman Tia, selepas Tia pulang lebih awal sekitar jam 10 pagi, salah seorang siswi bernama Inul tiba-tiba dia berteriak sambil tertawa cekikikan dengan suara yang melengking. Tak berselang lama dari kejadian itu, teman-teman yang lain yang ikut melihat kejadian itu juga ikut kesurupan. Ada kurang lebih 7 siswa yang kesurupan dalam waktu yang bersamaan di ruangan kelas itu. Seperti kesetrum listrik, kelas 1 dan kelas yang lain juga mengalami kesurupan yang sama. Semua guru panik, baik guru maupun siswa yang belum kesurupan, mereka lari tunggang langgang keluar dari ruangan kelas. Sebagian dari mereka ada juga yang mengobati siswi yang kesurupan ini dengan membacakan doa-doa. Tapi yang membacakan doa juga ikut kesurupan.
Peristiwa yang menggemparkan sekolahan itu cukup membuat pihak sekolahan kewalahan. Akhirnya Pak Zahir, kepala sekolah, memutuskan untuk meminta bantuan warga di sekitar lingkungan sekolah. Beruntunglah Pak Zahir menemukan salah satu warga yang memiliki ilmu kebatinan. Salah satu warga yang kita sebut saja namanya adalah Pak Sony. Dia bisa menerawang apa yang sedang terjadi di sekolah tersebut. Dia langsung mengatakan kepada Pak Zahir selaku kepala sekolah di situ, ini pasti gara-gara pohon besar yang ada di dalam sekolahan ditebang. Ucap Pak Sony. Pak Zahir pun di sini terkejut karena memang dia di sini belum cerita apa-apa kecuali tentang kesurupan massal. Dengan sigap Pak Sony dan dibantu dengan warga lain menuju ke sekolahan yang jaraknya tidak jauh dari situ, hanya 200-an meter. Kemudian Pak Sony dan warga lainnya membantu siswa dan siswi yang kesurupan. Saat itu keadaan masih kacau karena memang banyak yang kesurupan dan tidak ada yang menangani. Ada yang berteriak histeris, ada yang sampai bola matanya hanya terlihat putih, ada yang tertawa-tawa, meraung. Semuanya kacau kondisi di situ. Lalu Pak Sony di sini membacakan doa-doa, kemudian dia seakan-akan bisa mengenali siapa siswi atau siswa pertama yang kesurupan. Lalu dia berjalan perlahan mendekati Inul. Sembari dia membacakan doa-doa kepada Inul, akhirnya Inul tersadar. Setelah Inul sadar dan Inul tenang, rupanya para siswa dan siswi yang lainnya juga ikut tenang, juga ikut sadar nih di sini nih teman-teman. Sakti juga nih ya, lumayan nih ya Pak Sony ya. Dan setelah kejadian itu, karena dirasa tidak memungkinkan untuk melanjutkan belajar mengajar, akhirnya pihak sekolahan memutuskan untuk memulangkan seluruh siswa dan guru pada waktu itu juga. Uci kemudian membuka rahasia kepada Tia, bahwa pada waktu itu dia sempat mendengar percakapan antara Pak Sony dan Pak Zahir tentang penyebab kenapa terjadi kerasukan massal di sekolahan mereka. Yang tidak lain adalah karena penebangan pohon besar yang ada di dalam sekolahan. Serta ada fakta lain nih teman-teman, yang ternyata Pak Sony mengetahui bahwa ada siswi yang meninggal di sekolahan ini yang arwahnya gentayangan dan tinggal di pohon tersebut. Uci tambah kaget saat Pak Zahir juga mengungkapkan dan berkata jujur kepada Pak Sony bahwa sebenarnya beberapa tahun yang lalu ada kejadian meninggalnya siswi di sekolahan ini yang diakibatkan pendarahan di toilet kamar mandi. Namanya Siti. Sebut saja siswi yang meninggal itu namanya Siti. Siti di sini adalah siswi yang berprestasi dan anaknya juga dia pendiam. Hal itu bermula saat Siti sedang dalam masa belajar mengajar, dia izin ke toilet kepada ibu gurunya. Dia merasa di situ dia hari pertama haid, dia ungkapkan kepada gurunya, lalu dia meminta izin untuk memakai pembalut di toilet. Saat Siti berbalik badan, ternyata roknya sudah basah terkena noda darah. Akhirnya ibu guru yang mengajar saat itu mengantarkan Siti ke ruangan UKS dan mengambil pembalut untuk dipakai Siti di dalam toilet. Setelah Siti ke toilet dan ibu guru pun melanjutkan belajar mengajarnya. Setelah itu Siti tidak juga kunjung kembali ke dalam ruangan kelas. Dan teman-temannya juga heran kenapa Siti ini nggak kembali-kembali nih ke ruangan kelas. Padahal dia kan izinnya cuma pakai pembalut di dalam toilet. Sampai mata pelajaran berganti, Pak Guru pun lalu menyuruh 2 orang siswa dan siswi untuk mengecek keberadaan Siti. Mereka mencari di ruangan UKS, di kantin, di taman, tidak juga ditemukan. Akhirnya mereka mencari ke toilet dan di situ mereka curiga di bilik kamar mandi toilet itu ada yang terkunci satu. Lalu siswa dan siswi itu lapor kepada Pak Guru, yang akhirnya Pak Guru memutuskan untuk mendobrak pintu toilet itu. Brak! Saat pintu toilet terbuka, di situ ditemukan Siti sudah lemas dan bersimbah darah. Kemudian Siti segera dibawa ke rumah sakit. Saat di ruangan IGD, Siti dinyatakan sudah meninggal karena kehabisan darah.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Siti menggugurkan janinnya. Hal itu diketahui saat keluar hasil lab pemeriksaan dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Ditemukannya zat dan obat-obatan untuk melunturkan janin yang ada di lambung Siti. Waktu itu pihak sekolahan mengetahui dan menganggap bahwa perbuatan Siti menggugurkan janinnya itu adalah aib besar bagi sekolahan. Akhirnya pihak sekolahan berusaha dengan keras untuk menutupi kasus tersebut dan tidak ingin mengungkit-ungkitnya lagi. Karena memang citra sekolahan di situ masih bagus dan masih menjadi yang terfavorit di daerah situ. Siti yang malang menutup usianya di umur 17 tahun. Kedua orang tua Siti pun yang memang mereka bukan dari keluarga yang berada, sangat kecewa atas kematian putri sematawayangnya itu. Kedua orang tua Siti tidak bisa menyelesaikan dan menelusuri siapa penyebab Siti menggugurkan kandungan janinnya tersebut. Karena mereka berpikir dari mana Siti bisa membeli obat-obatan penggugur janin yang ada di dalam kandungan Siti. Pak Sony yang mendengar pengakuan dari Pak Zahir, beliau hanya mengangguk-anggukkan kepala dan terus menyimak apa yang dikatakan Pak Zahir. Setelahnya Pak Sony berkata, jika mungkin arwah Siti masih bergentayangan di situ dan mendiami pohon besar yang ada di sekolah, karena Siti ingin menyampaikan kebenaran atas peristiwa tragis yang dialaminya. Begitulah Uci pun menceritakan rahasia yang kemarin dia sempat dengar kepada Tia. Oh, mungkin siswi yang kemarin dilihat Tia pas proses penebangan pohon itu, dia adalah Siti. Novi pun menyahuti cerita dari si Uci dan membenarkan kejadian yang Tia alami kemarin. Sebenarnya sih kemarin waktu aku kesurupan dan terbangun di ruangan UKS, aku melihat sosok siswi itu wajahnya berubah jadi menyeramkan. Dan dia mencekik leherku sambil berkata, jangan ganggu rumahku, jangan usik rumahku. Tapi waktu itu aku nggak ingin cerita karena takutnya kalian berdua dan teman-teman yang lain nggak percaya sama yang aku alamin. Karena pas kemarin pagi aku bilang melihat siswi misterius, kalian juga nggak percaya kan? Kedua temannya, Uci dan Novi pun mengangguk-angguk seakan mereka menyesali kenapa mereka tidak percaya kepada Tia pada waktu itu. Dan benar, berselang 2 hari kemudian, pada hari Jumat, pihak sekolahan mengumumkan jika ada pengajian untuk almarhumah Siti yang sudah meninggal dan pengiriman doa-doa agar sekolahan mereka terhindar dari mara bahaya ataupun kesurupan masa lagi. Bagi Tia, mungkin kejadian menyeramkan itu kini sudah berlalu, namun masih menyisakan kenangan menyeramkan di dalam hidupnya ketika dia melihat sosok arwah penasaran Siti saat Tia tidak sadarkan diri. Dan cerita ini pun selesai. Dari cerita kali ini saya pribadi mendapatkan pelajaran. Dan dari cerita ini saya belajar bahwa kebohongan ataupun hal buruk yang kita tutupi, mau sekeras dan sekuat apapun kita berusaha menutupinya, pasti suatu saat Tuhan akan membongkarnya. Maka dari itu, setiap melakukan kesalahan ataupun kehilafan, alangkah baiknya kita langsung mengakui dan meminta maaf serta berani untuk bertanggung jawab. Dengan bersikap apa adanya, saya rasa itu lebih baik daripada berusaha untuk menutupinya. Oke, sekian cerita dari saya, Umam. Untuk kalian yang ingin mengirimkan cerita misteri atau kisah mistis yang pernah dialami, bisa kok kirim ceritanya ke nomor yang saya tulis di bawah ini. Atau bisa juga ke email channel Wingit Misteri di wingitmisteri@gmail.com. Untuk yang udah kirim cerita, nanti kita adakan giveaway dan kita pilih salah satu subscriber yang beruntung. Untuk kakak-kakakku yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Dan bagikan cerita ini, jangan lupa klik tombol like
dan tuliskan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan untuk kakak-kakakku yang udah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir, saya doakan semoga diberikan panjang umur, keberkahan, dan kemudahan urusan di dunia maupun di akhirat. Amin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.